Setelah menjalani pemusatan latihan di Bali, skuad timnas Indonesia segera bersiap terbang ke Jakarta untuk melanjutkan persiapannya jelang laga krusial menghadapi Cina. Ya, para pemain timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Jakarta tepat hari ini. Hal ini dilakukan agar para pemain khususnya yang abroad cepat beradaptasi dengan udara di Jakarta. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan di Bali sejak seminggu ke belakang. Di Bali, para pemain timnas Indonesia digenjot habis-habisan oleh Patrick Kluivert dan kolega pada awal-awal pemusatan latihan. Dalam beberapa cuplikan video yang beredar di media sosial, tim kepelatihan timnas Indonesia memberikan menu yang cukup ringan, yakni jogging santai hingga sentuhan bola dari kaki ke kaki. Kemudian di hari kedua, para pemain mulai digeber latihan fisik, di mana para pemain diwajibkan mengikuti instruksi pelatih. Quentin Jacoba selaku pelatih fisik timnas Indonesia sangat keras dalam melakukan instruksi. Dia tidak ingin ada pemain yang berleha-leha karena ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah menjalani latihan fisik yang cukup intens dan masa otot para pemain sudah kembali dalam kondisi normal, Patrick Kluivert menyuruh para pemain untuk latihan melakukan finishing, di mana dalam cuplikan video yang beredar, para pemain seperti Marcelino, J.I.J., Mesilgers, Jakob Sayuri, dan yang lainnya pun terlihat sedang melakukan latihan finishing. Latihan finishing ini menjadi penutup serangkaian kegiatan para pemain timnas Indonesia di Bali, dan setelah ini para pemain akan langsung terbang ke Jakarta. Lino hat-trick dan semuanya push up. Bagi mereka yang hat-trick, namun sebelum melakukan penerbangan ke Jakarta, ada momen menarik yang kembali mencuri perhatian publik tanah air. Pada malam tadi, para pemain timnas Indonesia terlihat kompak mengenakan baju putih dan celana hitam untuk menghadiri salah satu acara seperti makan malam. Usut punya usut, kegiatan ini bukan menghadiri pesta orang lain, melainkan untuk merayakan ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ke-55 tahun. Dalam satu momen, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan sang kapten J.I.J. memberikan hadiah untuk Erick Thohir. Hadiah tersebut langsung dibuka oleh Erick Thohir yang berisi foto skuad Garuda lengkap dengan tanda tangannya. Usai menerima hadiah tersebut, Erick Thohir dijanjikan kado tambahan dari timnas Indonesia. Bahkan, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni siap memberikan kado istimewa berupa lolos ke Piala Dunia. Eric, happy birthday. I really love you. There was a promise to me in Jakarta. I don't have so much to say. I love to play football, so I can't wait to play football. And let's go to the World Cup. Hey! Pesta acara ulang tahun tersebut tak berhenti di pemberian kado saja, namun para pemain timnas Indonesia melakukan atraksi dan bernyanyi di atas panggung. Seperti biasa, sosok yang paling tengil plus berbakat, yakni King Lino, jadi orang pertama yang bernyanyi di atas panggung. Tak mau kalah dari Marcelino, Joey Pelufeci juga memberanikan diri naik ke atas panggung. Bahkan lantunan lagu yang dibawakan Joey Pelufeci sampai membuat Ole Romeni tertawa. Meski begitu, kehangatan para pemain masih terasa. Setelah Pelufeci, kini giliran Emil Audero yang memberanikan diri. Namun sayangnya, para pemain yang menonton aksi Emil Audero tersebut justru tidak tahu dengan lagunya. Bahkan pengiring musik pun tidak tahu dan hanya terdiam saja. Puncaknya terjadi saat bek timnas Indonesia yakni Mesilgers naik ke atas panggung, di mana dia membawakan lagu lokal yang berasal dari NTT. Sontak aksi tersebut langsung diikuti tarian dari para pemain timnas Indonesia yang lainnya yang langsung maju ke depan.
Tak mau kalah, Mesielgers juga langsung menunjukkan keahliannya dalam berjoget. Dia tidak malu dan justru momen itulah yang membuat suasana acara makin heboh. Tim tetangga yakni Timnas Malaysia secara mengejutkan menolak tawaran dari PSSI untuk melawan Timnas Indonesia dalam laga uji coba. Ya, kabar penolakan Timnas Malaysia itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Keputusan ini memicu tanda tanya sekaligus kekecewaan baik dari kubu Indonesia maupun para pencinta sepak bola kawasan Asia Tenggara. Erick mengatakan bahwa pihaknya sempat mengundang Timnas Malaysia untuk bertanding melawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Namun, undangan tersebut ditolak oleh Federasi Sepak Bola Malaysia secara tegas. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa pertandingan ini tidak lebih dari mengundang Timnas Malaysia untuk ikut turnamen mini persahabatan. Undangan itu dikirimkan karena Erick Thohir mengaku rindu melihat pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia yang merupakan rival abadi. Namun, rencana tersebut gagal terrealisasi karena Harimau Malaya menolak undangan tersebut. Sebagai gantinya, PSSI mengundang Lebanon dan Kuwait untuk ikut bersaing melawan skuad Garuda pada FIFA Matchday September 2025 mendatang. Ya, memang kita sudah kangen bertemu Malaysia. Salah satu kesempatan di FIFA Matchday September, kita mengundang Malaysia sebelum memastikan Kuwait dan Lebanon. Akan tetapi mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain. Ternyata mereka bukan diundang tapi dipaksa harus datang, canda Erick Thohir. Ya, meskipun batal bertemu dengan tim senior Malaysia di FIFA Matchday, Erick Thohir tetap antusias karena Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Timnas Malaysia U23. Kedua tim tersebut berada dalam grup A Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia pada Juli mendatang. Di grup A, selain ada Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia, ada juga Filipina dan Brunei Darussalam yang masuk di grup yang sama. Tim senior Malaysia pertimbangan lain karena mereka sudah membantu. Nah, ternyata sekarang ya ini bukan mengundang, ini dipastikan harus datang. Ya, jadi pas kocokannya ya lawan Malaysia. Sebagaimana yang diketahui, gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha dipanggil Timnas Indonesia Senior untuk pertama kalinya. Beckham menjadi pemain terakhir yang dipanggil untuk pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Pemain Persib Bandung itu mendapatkan kesempatan karena menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Kehadiran Beckham ke skuad Timnas Indonesia membuat Hodak bangga. Dia berpesan kepada anak asuhnya untuk tidak gentar dalam bersaing dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar masuk ke dalam skuad final. Bojan Hodak pelatih yang sangat luar biasa, sangat bagus banget. Jadi dia titip untuk tetap kerja keras. Dia bilang jangan takut juga karena kamu punya kemampuan yang bagus. Jadi hanya tunjukkan aja kemampuan kamu, kata Beckham Putra. Beckham mengaku bangga karena bisa terpilih menjalani visi Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Pasalnya untuk pertama kalinya dia mendapatkan panggilan ke skuad Garuda di level senior. Beckham dan kolega sendiri sedang memantapkan persiapannya dalam menatap dua laga krusial grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert itu akan menjamu Cina dan Jepang. Dua laga ini sangat penting karena menentukan nasib Timnas Indonesia dalam perjalanannya menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Eric, happy birthday. I really love you. There was a promise to me in Jakarta. Everyone had a song I cannot sing. I love to play football, so I cannot wait to play football. And let's go to the World Cup. Hey!